Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Efek Kiranti yang berjudul Teror dan Tersesat di Gunung Merbabu. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Teror dan Tersesat di Gunung Merbabu, sebuah cerita dari Efek Kiranti, based on true story. Kenalin, namaku Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Pada saat itu, kampus lagi libur setelah selesai UAS. Aku sama teman-teman kelas berencana untuk naik gunung ke Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Naik gunung bagi aku dan teman-teman merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakukan. Jadi bisa dibilang ini pendakian kesekian kalinya. Setelah aku ajak teman-teman sana sini, dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik. Jadi total berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simaksi dan hal lainnya, berangkatlah kami menuju terminal Cicaheum Bandung untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman, ada bantal dan selimut. Biasanya aku bisa tidur di bis, namun anehnya sampai jam 11 malam mataku masih melek karena aku duduk di dekat jendela. Aku bisa lihat hutan-hutan gelap di seberang jalan. Jam udah nunjukin ke angka 1, tapi mata masih belum mengantuk. Udah dipaksain tetap aja gak bisa merem. Karena hemat baterai, HP-ku aku matiin. Jadi sekarang aku cuma bisa natap jendela. Di sepanjang jalan emang kelihatan jarang banget ada pemukiman. Cuma ada hutan-hutan gelap sepanjang kiri dan kanan jalan. Akhirnya hal-hal aneh dimulai juga. Saat ditanjakan ternyata bisnya gak terlalu mulus nanjak, jadi terkesan lambat. Aku yang duduk di samping jendela bisa lihat dengan jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika aku lihat di salah satu pohon, ada bayangan putih menggantung di bagian batang. Awalnya, aku kira layangan atau sinar bulan. Tapi kok makin diperhatiin, ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bis yang pelan. Hingga akhirnya bayangan putih tersebut stuck di satu pohon. Dan pas aku lihat dengan jelas, ternyata itu sosok cewek lagi duduk sambil ngayun-ngayun kaki. Sontak aku kaget. Aku cek berulang-ulang dan itu emang cewek. Mukanya gak jelas kelihatan. Akhirnya karena takut, aku tutup jendela pakai korden dan meremin mata, maksain untuk tidur. Ternyata aku bisa tidur, tapi hal aneh yang aku alamin belum berakhir. Ketika tidur, aku mimpi didatengin nenek-nenek pendek, rambut putih terurai panjang dan wajahnya yang pucat. Dia bilang kalau aku bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidupku selanjutnya. Nenek itu juga nitip pesan, kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah dan bertanggung jawab. Sewaktu bangun, aku mikirin mimpi tersebut. Biasanya, kalau sebelum pendakian mimpi aneh, aku bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi aku berusaha tetap berpikir jernih. Aku mencoba untuk istighfar dan berdoa agar diberi keselamatan. Setelah itu, aku lanjut tidur lagi. Hingga akhirnya sekitar jam 6 tibalah kami di terminal lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah aku kontak sebelumnya. Sebut saja Mas Andri. Beliau memang jemputan para pendaki. Setelah turun dan ngopi ngobrol sebentar sama Mas Andri, kami langsung diantar menuju base camp Selo. Sebelumnya kami minta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik. Ketika sampai pasar, temanku berempat turun untuk nyari ATM dan belanja. Sedangkan aku diam di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, "Kalian berani banget sih naik hari Kamis. Nanti ngecamp malam Jumat loh. Serem loh." Aku pun hening, bingung. Udah, gak usah dibawa pikiran. Yang penting sopan dan gak macem-macem. Mas Andri pun mencoba meyakinkanku yang tampak kebingungan. Aku pun mengiyakan, karena niat baik pasti akan baik juga segala hal di depannya. Padahal dalam hatiku aku mulai merasakan deg-degan.
Aku kaget karena nggak ngeh kalau booking jadwal pendakian di hari Kamis. Milih tanggal tersebut karena tanggal sebelum dan sesudah teman-teman ada agenda lain. Tapi ya sudahlah, semua pasti akan baik-baik saja. Aku mencoba yakin dengan diriku sendiri. Setelah sampai base camp Selo, kami langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi, hanya ada 3 rombongan termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres sekitar jam 10 pagi, kami pergi ke toilet untuk ngurus izin Simaksi. Sebelum start pendakian, aku yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal-hal goib, mewanti-wanti ke temen yang lain untuk lebih berhati-hati. By the way, temen pendakian kali ini ada satu temen aku yang juga emang peka terhadap hal goib. Sebut saja namanya Rama. Oh ya, aku dan Rama juga sering ngalamin kejadian mistis. Kadang kalau gabut di kosan, aku, Rama, dan satu temen lagi sering nyari hal-hal mistis untuk sekedar nanya sejarah tempat dan lain-lain. Sebelum mulai pendakian, aku emang udah sempet ngobrol sama Rama. Kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup. Melihat aku agak khawatir, Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal berjalan lancar. Mulai dari sini, pendakian dimulai. Kami mulai pendakian sekitar jam setengah 11 siang. Cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai. Namun jaraknya paling jauh. Tapi ada temanku, sebut saja Aryo, yang emang jalannya agak lambat. Aku dan yang lainnya awalnya gak mau kalau harus ninggalin dia. Tapi dia ngeyakinin, karena aku juga percaya sama dia karena senior di Mapala kampus. Akhirnya aku dan 3 teman yang lain pergi menuju pos 1. Awan mendung bercampur dengan angin. Gak begitu kenceng sih, tapi kerasa. Gak lama akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di depan mata, kita memutuskan untuk pasang flying set sembari menunggu Arya. Begitu flying set selesai dipasang, hujannya reda. Mantap kan? Arya kelihatannya lama, maka kami bertiga putuskan untuk seduh kopi, ngobrol sana-sini sambil bercanda, hingga cerita-cerita konyol acara himpunan kami dari Aris. Ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan hutan. Aris menambahkan, Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon, bahkan terlihat seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Kami pun tertawa begitu kencang di tengah senyapnya hutan. Tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lainnya. Arya istirahat dan kami membereskan flying set. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun dengan derasnya. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Di sepanjang trek, aku merasa diawasin dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, aku rasa malah rame. Akhirnya kami sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2 siang. Istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi, hanya ada 2 tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak, namun ketika aku sapa, mereka terlihat cuek. Lagi-lagi Aris mengejek Rama perihal mabuk. Kita kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil, saling lempar tanah dan rumput. Aku hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit Arya muncul dan istirahat. Kami pun memutuskan untuk makan siang nasi bungkus yang kami beli di base camp. Lumayan untuk mengisi tenaga yang mulai habis. Setelah makan, kami mulai berjalan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Nggak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai pos 2.
Kabut pun mulai turun. Pandangan hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju pos 3. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, aku melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Nggak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, nggak ada yang ngelihat selain aku pada saat itu. Bahkan Rama pun nggak lihat ada monyet. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-lompat. Hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba. Aku coba untuk terus berpikir positif, menganggap kalau monyet yang barusan aku lihat adalah sebuah ilusi. Setelah selesai istirahat, sekitar jam 3 kami memulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun dari puncak. Kami pun sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian Rama dan Aris sampai. Arya ditemani temanku yang satunya Rohman. Selama nungguin mereka, aku bertiga diskusi mau ngecamp di mana. Antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima diskusi mau camp di Sabana 1 atau 2. Akhirnya setelah diskusi panjang, dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana camp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2. Kali ini aku di posisi paling belakang, sambil mengambil beberapa gambar, kejar waktu supaya sampai Sabana 2 nggak begitu gelap. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setengah jam kemudian kami sampai di Sabana 2. Kira-kira jam 6 kami tiba. Hanya ada 1 tenda yang berdiri di sana. Suasananya sangat sepi. Kami mulai mencari lapak kosong. Aku pun kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Tujuannya jika ada angin malam yang kencang dari atas gunung tidak terlalu terasa. Lagi pula lumayan banyak pohon untuk membentangkan flying set. Yang lain pun sepakat. Kemudian kami mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain kira-kira sekitar 100 meter. Agak jauh tapi masih terdengar suara jika ada yang mengobrol. Setelah tenda dan flying set berdiri, kemudian kami membagi tugas. Rama membuat parit, Rohman dan Arya beberes dalam tenda, Aris menyiapkan alat masak dan aku membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Tali aku bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika sudah beres, aku mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Suara kerumunan tersebut berulang-ulang. Aku pun mencoba permisi, tak ada niat untuk mengganggu, lalu bergegas masuk ke dalam tenda. Rama tertawa, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Aku selalu mencoba untuk berpikir positif, agar suasana menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres, berbersih dan ganti baju, aku pun keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar sudah gelap, jadi aku putuskan untuk pakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ada sosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang aku lihat di dalam bis. Dia berdiri agak jauh membelakangiku. "Woi, ini masih sore," gumamku dalam hati. Setelah menggantungkan pakaian, aku pun buru-buru masuk lagi ke dalam tenda. Melihat aku yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka gak ganggu. Aku pun percaya, mungkin emang lagi apes aja. Setelah itu kami pun masak-masak sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar. Langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman.
Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol ngalor ngidul. Dari tenda ke tenda, Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat kami tertawa puas. Tapi di antara gelak tawa kami, aku mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Aku pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. "Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi." Mereka pun terdiam. "Mulai dari sekarang jangan terlalu berisik," ucapku memotong keheningan. Mereka seraya mengerti apa yang aku maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan, bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa aku langsung potong obrolan mereka yang tadi? Aku ngerasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang aku alami sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Aku berusaha untuk tetap tenang. Singkat cerita, akhirnya sop, sayur, dan nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan, kami ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening dan gelap. Tak berselang lama, Aris ternyata kebelet buang hajat. Duh berabe, meskipun manusiawi tapi aku rasa tidak di situasi yang tepat. Aku takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Aku titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan. Aku pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis, aku iseng-iseng senterin sekeliling. Pas aku nengok ke kanan, aku lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya aku bercandain, sengaja aku senter. Tapi pas aku arahin senternya ke arah atas Aris, aku lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran lagi gelantungan di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Aku kaget, sontak aku teriak biar Aris cepet-cepet balik ke dalam tenda. Aku masuk tenda gak banyak bicara, langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksa buat tidur. Akhirnya aku pun bisa tidur. Tapi gak lama dari situ Rama bangunin aku. Ternyata tenda kami rembes bawahnya. Dan anehnya lagi, bagian rembesnya hanya di bagian kepala sampai kakiku aja. Bagian mantras Rama dan Rohman kering. By the way, tenda yang aku tidurin dalamnya ada aku, Rohman, dan Rama. Sedangkan Aris tidur berdua dengan Arya. Balik lagi ke cerita. Ngelihat tenda rembes, aku coba ngecek parit. Ternyata gak ada air sama sekali. Di luar emang hujan, tapi cuma gerimis kecil dan angin doang yang gede. Padahal aku udah pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuma bagianku? Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian rembes ditutup pakai trash bag yang dibagi dua. Aku pindah ke posisi tengah. Jadi dihimpit Rama dan Rohman. Arya dan Aris pun masih bangun, memastikan kondisi tendaku. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Tenda sudah kami tutup rapat. Aku coba tidur lagi, geser sana, sini, pindah posisi tapi hasilnya nihil. Aku gak bisa tidur. Dan setiap aku merem, aku selalu terbayang sosok cewek di semak-semak tadi. Selalu. Setengah jam berlalu, aku masih belum tidur. Aku gelisah. Akhirnya aku menggerutu dengan nada kesal setengah teriak. Kampret, fik digangguin. Ternyata Rohman belum tidur juga. Dia juga merasa susah untuk memejamkan mata. Aku pun minta Rohman untuk gak tidur, nemenin aku yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata ia belum tidur juga. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Aku dan Rohman pun ngobrol-ngobrol santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer dan sebagainya. Yang penting gak sepi-sepi amat. Hingga akhirnya di antara keheningan obrolan kami berdua, terdengar suara les rating tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Aku kira Aris atau Arya keluar tenda, jadi gak aku gubris. Tapi lama-kelamaan jadi aneh.
resletingnya malah kayak dimain-mainin. Rohman juga gak denger jelas. Aku beraniin nanya ke Aris dan dia emang belum tidur. "Riz, ngapain keluar?" Tapi Aris malah menjawab enggak. Aku kaget. Terus ngapain mainan resleting? Di situ aku mikir yang dimainin adalah resleting sleeping bagnya. Tapi dia masih jawab enggak sentuh sama sekali katanya. "Oh, oke. Aku dan Rohman hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas kami berdua dengar. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengecek keluar. Dan ternyata emang gak ada siapa-siapa. Aku senterin ke arah pasak dan tali tenda. Semua masih tertancap kuat dan kencang, kokoh. Angin di luar cukup kencang. Kali ini gerimis sudah gak terlalu deras. Mungkin sisanya. Ketika tadi keluar, langit benar-benar bersih. Bulan dan bintang keluar bersinar. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Rohman sudah tertidur pulas dan aku masih terjaga di tengah keheningan. Aku mencoba berbagai cara untuk bisa tidur. Mulai dari baca e-book, main game dan dengerin musik. Tapi tetap gak bisa. Aku bengong ngeliatin lampu tenda yang tepat di atas kepala. Aku renungin kenapa semua ini bisa terjadi. Dan kenapa cuma aku yang kena sialnya? Apa yang aku perbuat? Aku pun akhirnya merasakan hal aneh. Rasanya ada yang berjalan mengelilingi tenda kami. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala aku. Dan ada bayangan samar setiap langkah tersebut mulai terdengar. Karena takut maling, aku pun membangunkan Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing di dekat tenda. "Dasmu, mana mungkin? Rombongan tenda sebelah kan jauh-jauh. Kenapa datang ke dekat tenda kami hanya untuk buang air kecil?" Demi rasa penasaran, aku pun memberanikan diri untuk keluar. Senter sana-sini gak ada apapun, hanya ada gelap. Lagi pula tenda rombongan lain juga gelap, menandakan kalau mereka sudah tidur. Lagi-lagi aku cek pasak dan tali, dan semuanya normal. Lagi pula, andaikan itu suara flying set, mana mungkin suaranya seperti nyentuh tanah. Aku kembali masuk ke dalam tenda, mencoba memejamkan mata dan tetap gak bisa. Lagi-lagi suara langkah kaki terdengar, kali ini agak cepat, bahkan seperti dihentak-hentakkan ke tanah. Aku pun berusaha cuek. Tak terasa jam menunjukkan pas di angka 12 malam. Lama-kelamaan gangguan bertambah. Kali ini ditambah seperti ada yang memainkan sekop, ditancap-tancapkan ke tanah dan berulang-ulang. Suaranya terdengar acak, kadang di teras tenda, arah kaki hingga dekat kepala. Apes, begitulah kenyataannya. Aku masih berusaha memaksakan diri untuk tertidur. Waktu berjalan begitu lambat. Gangguan terus berlangsung dan aku mencoba untuk cuek. Sebenarnya mulut udah nguap beberapa kali. Mata terasa lelah. Tapi ketika mencoba untuk merem, semua gangguan tambah parah. Rasanya kalau merem tuh gak bisa bayangin selain sosok cewek. Di luar berasa ramai karena langkah kaki dan sekop. Pengen nangis tapi gak bisa. Aku hanya bisa ucap istighfar dan berdoa sebisa-bisanya. Lihat jam, ternyata sudah jam 12:30. Aku ngedenger rombongan tenda yang agak jauh sudah bangun karena terdengar orang yang sedang mengobrol. Aku sedikit lega. Ternyata aku gak melek sendirian. Walaupun jauh di sana, akhirnya aku coba memaksakan diri untuk bisa tidur. Namun bukannya bisa tidur, gangguan malah bertambah parah. Aku hampir bisa tidur, rasanya udah hampir masuk ke alam mimpi. Outer tenda kami seperti ada yang memukul dengan kencang tepat di atas kepala. Pada saat itu aku bener-bener ngerasa down, panik parah. Aku coba untuk bangunin teman-teman, tapi gak bisa. Mereka terus tidur tanpa merasa terganggu. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi dalam hati kecilku merasa untuk menyerah menghadapi semua ini. Penasaran kan Sobat Horor sama kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!